Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safri Santi, CGP Angkatan 11 Kota Solo. Dalam hal ini, saya akan melakukan pra-observasi dengan Pak Safrijal untuk nantinya akan melakukan supervisi di kelas. Selamat Pak Jal. Bagaimana kabarnya Pak Jal? Alhamdulillah ini sehat. Alhamdulillah sehat Pak Jal. Terima kasih Pak Jal sudah meluangkan waktu untuk pertemuan pra-observasi kita siang ini. Saya ingin mengetahui lebih lanjut Pak Jal rencana pembelajaran yang akan Pak Jal laksanakan. Untuk memulai, bolehkah Bapak jelaskan tujuan pembelajaran atau indikator apa yang akan Bapak sajikan dalam pembelajaran di kelas nantinya? Baik, di sini saya dalam proses pembelajaran pertama yaitu berganti tentang akhlak yang menjelaskan tentang indikatornya memelihara lisan, mensyukuri dan mencintai orang lain. Begitu Pak Jal, akhlak masmumah, memelihara lisan, nikmat menjaga aib orang lain. Baik, itu sangat jelas. Sekarang metode apa yang akan Bapak gunakan untuk mencapai indikator tersebut dan apa alasan Pak Jal untuk memilih metode tersebut? Di sini saya menggunakan metode PJBL, project dan basis learning. Di sini metode ini adalah anak akan kita bawa dalam berdiskusi berikan kelompok. Kelompok ini adalah anak akan menggali ilmu atau pembelajaran yang mereka pelajari tentang mata pelajaran yang kita berikan atau indikator yang kita berikan. Maka untuk itu anak berkolaborasi satu sama lainnya mencari pembelajaran yang sesuai yang ada di buku dan memberikan anak peluang untuk membuka ID. Jadi Pak Jal nanti menggunakan PJPL ya Pak Jal dengan diskusi kelompok. Baik Pak Jal, menarik sekali. Lalu alat dan bahan dan sumber belajar seperti apa yang sudah Bapak persiapkan? Baik, di sini untuk persiapan dalam proses pembelajaran, pertama saya itu akan menggunakan PPT atau PowerPoint. Di sini kita menjelaskan secara umum materi kita bahas. Setelah itu nanti baru anak melakukan secara jadi Pak Jal menanyakan dengan PPT menyampaikan materi secara umum dan kemudian nanti baru mereka berdiskusi secara kelompok dari Pak Jal ya. Bagus sekali Pak Jal. Bisa Pak ceritakan tahapan pembelajaran yang akan Pak Jal lakukan di kelas nantinya? Baik, di sini tahapan yang perlu saya lakukan atau saya pembelajaran di lokal setelah saya menyampaikan materi itu, anak diskusi berkolaborasi, satu anak diberikan tugas seperti LKPD. LKPD ini adalah anak diberikan tugas bisa kerjakan di rumah sesuai instruksi yang kita berikan dan nanti akan kita lihat apa yang mereka lakukan. Rencana yang sangat baik ya Pak Jal. Jadi mereka juga mengerjakan di LKPD ya Pak Jal, kemudian nanti melakukan prestasi begitu Pak Jal. Ya. Berdasarkan pengalaman Bapak, materi apa yang memungkinkan sulit dipahami oleh siswa dan apa alasannya? Dari tadi akhlak mazmumah, menjaga lisan, mencuri nikmat, kemudian yang ketiga tadi menuntut aib orang lain. Kira-kira dari materi tersebut ada kemungkinan kesulitan yang besar yang mungkin dipahami oleh siswa nanti Pak Jal? Kalau dari akhlak mazmumah ini mungkin siswa itu udah pelajari dari SD, udah SMP, udah, cuman lagi dalam menganalisis mereka ini susah tentang ayat dan hadis yang kita berikan, mereka susah untuk membuat atau menghafal atau menganalisis ayat atau hadis kita berikan. Di sini kesulitan mereka. Tapi kalau kita pengertian tentang mensyukuri nikmat, lisan, menutup dengan ayat dan hadis ini kesulitan bagi mereka untuk menghafal dan menganalisis tentang ayat yang kita berikan kepada mereka. Jadi kesulitan siswa nanti di kelas kemungkinan Pak Jal untuk hadis dan ayatnya tidak Pak Jal, karena mereka akan sulit nanti memahami dan menghafal ayat yang berkaitan dengan akhlak ini ya Pak Jal ya. Terima kasih penjelasannya Pak Jal. Lalu kompetensi apa yang Pak Jal harapkan yang dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran nanti di kelas?
memastikan siswa itu adalah kompetensi mereka sanggup menjelaskan tentang materi yang telah diajarkan dan paham apa yang kita ajarkan. Pertama, yang kedua, mereka bisa menerapkan di dalam kehidupan mereka baik itu di sendiri maupun masyarakat, dan bisa juga memahami tentang pembelajaran ini, tentang apa yang disebutkan sama pada menerapkan dalam kehidupan mereka. Jadi intinya berarti bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari begitu ya Pak Jal ya. Baik Pak Jal, itu tujuan yang sangat baik. Terakhir, apa yang menurut Pak Jal perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran hari ini Pak Jal? Perhatian khusus itu adalah bagi saya tuh siswa itu harus aktif di dalam berdiskusi, di dalam menyampaikan agar mereka tidak ngomong dalam kelompok. Anak aktif dan berkolaborasi antara mereka bersama, dan mereka tuh mampu menyampaikan apa yang mereka tahu dalam proses belajar tersebut. Terima kasih Pak Jal atas penjelasan yang sangat detail sekali. Saya yakin menjadi pembelajaran yang sangat menarik dan bermakna bagi siswa nanti di kelas SMK Sukses, dan saya siap untuk mengamati nanti pembelajaran Pak Jal di kelas. Bagaimana nanti, apakah sesuai dengan yang Pak Jal harapkan atau bagaimana? Nanti kita bertemu di kelas Pak Jal ya. Oke, Bu. Terima kasih Pak Jal. Baik, Bapak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Bagaimana di belakang masih ada kak bangku yang tidak bagus, katanya kamu taruh di belakang yang bagus agar belajar kita nyaman dan tidak ada gangguan, dan kita juga fokus untuk mendengarkannya. Baik. Baik, untuk belajar kita awali dengan berdoa. Untuk ketua kelas silakan siap lokalnya dan berdoa secara bersama. Silakan. Siap rot. Mat rot. Gap rot. Ram mulai. Absennya siapa yang tidak hadir pada hari ini? Amelia Hadir Pak. hadir, Anggun Hadir Pak. hadir, Arif Coba. hadir, Armaidah Fitri. Hadir Pak. Baik, dari 36 orang ini siapa yang tidak hadir? Kolbi. Kolbi. Padi. 2 orang ya? Rangga. Rangga 3 orang. Berarti yang 3 orang ini mudah-mudahan bisa bergabung kepada kita minggu besoknya lagi. Kalau seandainya dia sakit, cepat disehatkan Allah. Mudah-mudahan dia bisa belajar di SMK 1 dan bergabung pada kita semuanya, tidak ada dibu lagi, mudah-mudahan 100% hasilnya. Baik, untuk itu sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, mari kita baca dulu Al-Quran. Silakan buka Al-Qurannya.
Buka dalam surah Al-Isra ayat surah yang ke-17 ayat 34. Surah Al-Isra surat yang ke-17 ayat 34. Ya, silakan baca. Mira. Ya, bisa baca artinya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu menyesal. Baik, mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran tadi, teman kamu membacanya menjadi amal ibadah bagi kita dan pahala bagi teman kita yang bekerja. Amin ya Rabbal Alamin. Dan menjadi juga kita dalam proses belajar membaca Al-Quran diberkahi Allah dan diberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan menjelaskan materi kita itu, yaitu yang kedua lagi. Kemarin itu adalah yang disebut dengan berpikir kritis atau iptek, ilmu tentang teknologi. Baik, siapa yang kita review lagi ke belakang yang tahu tentang cara berpikir kritis? Ya, silakan. Pemikiran kritis merupakan proses pemikiran intelektual di mana pemikiran dengan segingan menilai kualitas pemikirannya menggunakan yang relatif dan jernih dan rasional. Baik. Yang apa itu teknologi? Apa? Ya, silakan. Ya. Teknologi penerapan pengetahuan Ya. ilmiah untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan tertentu secara lebih efektif. Teknologi memiliki tujuan untuk mempermudah kerja manusia, meningkatkan kenyamanan Dalam dalam proses belajar. Oke, baik. Berarti Anda semuanya sudah paham dan mengerti materi kita sebelumnya tentang berpikir kritis dan teknologi. Disebut dengan iptek. Berpikir kritis adalah orang yang berpikir secara rasional, baik dalam kehidupannya maupun di dalam mereka dalam menuntut ilmu. Bisa berbagai pendapat, bisa berbagai argumen dan berbagai suatu yang ide-ide yang timbul dalam diri mereka yang disampaikan kepada orang lain. Kalau teknologi itulah kita menggunakan hari ini zamannya di abad 21 itu sudah menggunakan teknologi. Teknologi itu hari ini tidak bisa kita tinggalkan. Hari ini HP kamu bagus, iPhone, ada lagi Androidnya juga bagus, mahal belinya. Tapi HP itu digunakan untuk dengan ilmu. Berbagai macam cara hari ini dengan teknologi banyak menggunakan. Contoh saja dalam proses belajar hari ini banyak menggunakan Canva, menggunakan teknologi. Apalagi menggunakan game ini macam-macam. Link ini yang buat orang untuk mudah belajar dengan namanya teknologi hari ini. Bisa di HP, bisa di laptop. Maka perlu kita belajar. Jangan kita gaptek. Apa itu gaptek? Nggak tahu sedikit pun dengan teknologi. Kita harus berkembang. Baik. Kita lanjut materi kita yang kedua. Di sini adalah memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutupi aib orang lain. Di sini
Bapak akan menjelaskan tujuannya dulu. Tujuan pembelajaran itu ada 4. Di sini peserta didik dapat menjelaskan pentingnya memenuhi janji. Janji bagaimana dalam Islam? Janji yang kita tepati, apakah janji yang kita tidak kita tepati? Kadang-kadang orang berjanji mudah. Oh yo, itu ada sih kok jam berapa? Jam sampai tidur jam di sudah terjadi. Habis itu ada lagi namanya kedua, peserta didik dapat membukakan cara mensyukuri nikmat. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat? Cara minimalnya itu dengan mengerjakan ibadah kepada Allah. Kedua, mensyukuri nikmat, contoh tubuh kamu sehat, hari ini tidak sakit. Dengan kita mengucapkan alhamdulillah berarti kita mensyukuri nikmat. Lanjut, yang ketiga, peserta didik itu dapat mempraktikkan cara memelihara lisan. Kata Rasulullah, bil lisani, ketika lisan kita jaga dengan baik, bahasa yang kita keluarkan bahasa yang lembut, wal hikmah. Apa itu artinya wal hikmah? Wal hikmah itu udah bahasa yang nyaman, tenang, dan bahasa yang lemah lembut keluar dari kita, yang orang mendengarnya nyaman mendengarnya, tidak menyakiti hati orang lain. Itu bil lisan, ucapan yang tidak menyakiti hati orang lain. Yang keempat adalah dapat memahami pentingnya menutupi aib orang lain. Contoh, kamu satu lokal ini, contoh ada teman yang mempunyai suatu persoalan di dalam keluarga, tahu wah umbarkan kepada orang lain. Oh, pada itu tadi. Nah, seperti itu dia. Tidak boleh. Bagaimana kita menutupi aib orang lain? Allah akan menutupi aib kita ketika kita menutupi aib orang lain. Baik, ini adalah tujuan pelajaran. Lanjut. Pertama itu memenuhi janji. Apa itu janji? Janji hutang yang harus ditepati. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Namanya itu apa lagi janji? Ini ayat yang dibaca sama teman kamu tadi. Wa aufil adl innal ahda kana mas'ula. Ketika Allah menyampaikan ayat ini, karena janji itu adalah hutang yang wajib ditepati oleh seorang Islam, orang yang mukmin. Tapi awakku yang banyak kena itu, karena janji banyak yang kita ingkari, janji yang banyak kita tidak menepati, tidak sesuai apa yang kita ucapkan. Ini apa? Apa artinya? Penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti dipertanggungjawabkan. Kapan dipertanggungjawabkan? Nanti di akhirat Allah akan menanya, dulu saya berjanji ke siapa ya? Mana bertepati? Oh lupa, Allah tidak mungkin tetap. Maaf, cari orangnya. Apakah bisa bertemu kita dengan orang nanti? Belum tahu. Tadi mana? Karena orang jutaan orang dikumpulkan di perang Hasyam. Tidak tahu gitu di mana itu tepati. Maka dari hidup itu harus, kalau kita tidak mau menepati janji, lupa itu temui orang yang kita rasa bersalah, minta maaf, baru dimaafkan, baru udah benar. Tapi kalau mati tidak ada, habis. Lanjut. Ini adalah hadis yang kedua. Rasul menyampaikan hadis ini panjang. Ayatul manaki salasa, idza hadasa kadzaba wa idza ada akhlafa wa idza tuminal khana. Dari Abu Hurairah mengatakan, apabila orang-orang yang tidak menepati janji sama tanda-tanda orang munafik. Apabila berbicara dia berdusta, bila berjanji dia mengingkari, dan bila diberi amanah dia berkhianat. Hadis pun sering disampaikan orang. Cuma awak tak nemu menerapkan. Lanjut. Memenuhi janji ada namanya yang disebut kepada orang itu menyatakan kesediaan, sanggup atau tidak. Kalau tidak sanggup sampaikan tidak. Oh yo, kalbi yang mau tadi nggak disampaikan dong. Nggak sanggup berdoa, beno badan. Perlu disampaikan. Wah, ada bisa tibu ekor sampai, tapi kadang-kadang apa janji tapi tidak tepati. Itu orang. Ini sebab-sebab orang yang disebut dengan memenuhi janji. Janji adalah hutang.
Memenuhi janji itu adalah sebagai orang yang beriman. Memenuhi janji menunjukkan orang yang dapat dipercaya. Dan memenuhi janji adalah wujud sikap orang yang bertanggung Jawab. Di antara awak, pernahkah kita berjanji? Sama siapa berjanji? Pertama kita janji kita pertama kepada Allah. Baru kepada Allah. Apa maksudnya? Janji kepada Allah. Sholat. Oh, sholat. Apa lagi? Apa lagi? Puasa. Entah. Apa lagi? Janji kepada Allah berarti menjalankan semua perintah Allah. Ada janji kepada manusia. Ada. Itu ucapan dari janji pakai kasingan, janji pakai kasiko, tapi nak tepati. Terutama janji kepada orang tu. Gaek lapannya menunggu, tapi awak nanti tidur. Alasan 1000 sah. 1000 sah. Lanjut. Masuk kita yang kedua, mensyukuri nikmat. Apa itu mensyukuri nikmat? Apa yang telah diberikan Allah. Apa? Mensyukuri apa yang telah diberikan Allah. Caranya bagaimana? Mengucap syukur. Apa lagi? Tidak mengumpat. Apa lagi? Tidak insecure Pak, artinya insecure. Tidak insecure. Insecure ya. Insecure Pak. Insecure ya. Apa lagi? Apa lagi? Mensyukuri nikmat. Mengucapkan alhamdulillah dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah. Tapi kuncinya orang yang mensyukuri nikmat itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah. Kalau awak Islam lain, sholat lain. Tapi sholat aja bolong-bolong. Berarti belum lagi mensyukurinya. Rasul saja, Nabi, orang yang pilihan, tidak pernah meninggalkan sholat. Apalagi itu bukan Nabi dan Rasul. Dosa kita itu banyak, tapi banyak yang minta ampun. Ini mensyukuri nikmat itu adalah berterima kasih. Awak kalau dia orang lain berterima kasih, Pak? Contoh apa kemagian ke Yolanda. Terima kasih yo Pak atas bantuannya. Berupa apa? Mungkin berupa Al-Quran kah, berupa mukena kah, atau berupa buku kah. Ucapan terima kasih. Cara berterima kasih itu adalah kita sama manusia. Yo nampak. Dengan Allah caranya dengan sholat, berdoa, berzikir, baca Al-Quran, membantu orang-orang yang sanggup kita bantu. Yo, nih. Macam-macam kita mensyukuri nikmat. Nikmat iman dan Islam, memberikan ruh dan nyawa dalam badan. Ruh apa? Yang dihidupkan oleh Allah. Seterusnya nutupi aib orang lain dengan keimanan kita dah lengkap, nih ibadah kita bagus, maka nanti Allah akan membantu kita di akhirat. Itu janji itu kata Rasulullah. Maka dalam hal ini perlu kita mengetahui dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Siapa bisa baca? Ya, siapa bisa baca? Dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Coba. Ya, silakan. Nampak? Nampak kok? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka buruk tu jauhi. Jangan banyak itu prasangka kepada orang lain. Kawan kah, saudara kah, kepada orang tua kah, kepada guru kah, kepada orang. Hilangkan prasangka itu. Tapi prasangka yang baik itu yang kita timbulkan. Ode sepulang tu orang cak bana dalam perilaku. Ode sepulin tu bagus bana tingkahnya. Prasangka elok tu yang kita tunjukkan. Bukan prasangka sepulin tu perangainya cengkak orang. Itu dia prasangka yang nak tahu bahwa itu prasangka buruk saya. Itu yang kita harus hindari. Baik, lanjut. Ini ayat Allah yang menyampaikan. Karena ini adalah prasangka ini perlu kita menghindarinya dan perlu kita menjaga.
ada namanya kondisi yang dibolehkan membuka aib orang lain. Pertama, ada contohnya. Wah, kejahatan yang dialami seseorang, contohnya Mariam, awak tahu, itu boleh orang menyampaikan. Yang tak boleh adalah ketika seseorang dikejar oleh orang lain pakai pisau, pakai celurit, akan menghilangkan nyawanya, lari ke rumah awak. Tiba orang tadi, Pak, aduh, namun si Pudin itu lari ke dia awak pengen menyelamatkan nyawanya, boleh kita berusaha. Enggak aduh tadi Pak, kasihan nampak lari itu. Tapi nyok menyelamatkannya nyawa. Tapi dalam suatu kejahatan yang dialami, contohnya mencilok, dia HP orang, mencilok barang orang, tahu dah, nah, itu disampaikan. Karena tidak merugikan nyawa, tidak merugikan tubuhnya, tidak disakiti orang lain. Tapi kalau orang saja dengan celurit, pisau dia, itu kan akan menghilangkan nyawa, bisa mati. Aku boleh kita berdusta habis. Lanjut, melihat kemaksiatan, apakah boleh kita tutupi? Tidak. Nampak kemaksiatan capek disampaikan. Oh Pak Pol PP, ada remaja baru tadi di Taman Kitiran. Ini baru dua saya nampak kami. Banyak. Nasana sih berdua Pak orang nak dor. Boleh dilaporkan? Boleh. Itu tentang mak. Lanjut. Pada saat meminta saran, masukkan fakta kepada orang ulama. Wah, dibolehkan kok kepada ulama. Ulama kita, Ustaz, ya, perlu kita sampaikan yang real saja, yang faktanya saja. Perlu. Lanjut. Di sini adalah menutupi aib orang lain adalah hikmah menutup aib orang lain. Waduh. Nah, baca tadi. Baik. Di sini ada 4 yang kita pelajari: memenuhi janji, memelihara lisan, mensyukuri nikmat, menutupi aib orang lain. Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada? Baik. Untuk itu kita akan membuat kelompok. Ada 4 kelompok di depan dapat bagi kelompoknya ini. Kelompok pertama, 2, 3 dan 4. Di sini kelompok pertama adalah memenuhi janji. Kedua, memelihara lisan. Kelompok 3 mensyukuri nikmat. 4 menutupi aib orang lain. Ya, silakan kelompoknya. Dan diskusi kita hari ini menggunakan teknologi disebut dengan TikTok. Boleh buka HP-nya. Tadi kita buat di Canva, di PowerPoint, yang ada nanti ditampilkan 2 kelompok untuk ke depan. Yang kelompok yang tampil nanti akan ditanyakan oleh kelompok lain. Maka update tahu kamu tentang yang namanya bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Kelompok 1 di sini ya. 1. Silakan. Ambil posisi sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan. Ya. Ambil posisinya. Ya, silakan. Boleh kamu buat di PowerPoint atau di Canva, ataupun boleh buka di HP-nya. Ya boleh. Nanti ditampilkan salah 1 atau 4 kelompok juga nanti boleh nanti. Tapi dengan inti-inti dari bukunya saja. Oke ya. Buka HP-nya. Boleh buat di Canva kah atau di PowerPoint juga boleh, terserah HP-nya. Karena kita menggunakan teknologi HP, menggunakan HP yang ada. Nah, jangan lupa buat resume-nya, resume yang ringkas saja. Maksudnya resume itu catatannya, tentang mensyukuri nikmat apa aja poinnya. Itu tadi lah, kelompok berapa? 2 ya. Memeli, bisa. Baik. Kelompok 4 apa tadi? Kelompok 4 menutupi aib orang lain. Gabung nggak? Gabung kelompok tidak. Geser menjawab karena kita gabung. Nah, waktu
Kelompok 3 apa sih judulnya? Mensyukuri nikmat Allah ya. Ya. Kelompok 4 menutupi aib. Oke. Gabung, kamu harus baca Pak. Sini. Ya, ini geser meja aku. Jawab. Ya baik. Siapa udah selesai? Siapa yang udah kelompoknya? Nah ya, silakan kelompok 2. Siapa kelompok 1? Ya, kelompok 2 silakan depan. Kelompok 2. Siapa? Materinya apa? Pak, tak rasanya Pak. Boleh. Ya, kelompok orang untuk 5 boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang menjaga lisan yang akan dibacakan oleh Keisha. Menjaga kesucian lisan. Lisan adalah salah satu anugerah terindah dari Allah SWT. Melalui lisan kita dapat berkomunikasi, beribadah, dan berinteraksi dengan orang lain. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber dosa kehancuran jika tidak dijaga dengan baik. Pentingnya menjaga lisan. 1. Menjaga hubungan. Kata-kata yang baik dapat mempererat hubungan dengan orang lain. Sebaliknya, kata-kata yang kasar dapat merusak hubungan. 2. Menjaga hati. Lisan yang kotor dapat mencoreng hati dan merusak akhlak. Menjaga lisan dapat menjaga hati tetap suci dan bersih. 3. Menyenangkan Allah. Menjaga lisan merupakan salah satu bentuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan hambanya yang menjaga lisan. Dampak positif menjaga lisan. Ketenangan hati. Menjaga lisan dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Kita tidak akan merasa bersalah karena telah menyakiti orang lain. Baiklah, sekianlah hasil dari diskusi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mulai dengan pertanyaan. 1, 3, 4. Ya, silakan. Perkenalkan diri. Iya. Silakan saya Suparasi dari kelompok 4. Bagaimana cara memelihara lisan yang sesuai ajaran Islam? Ya, silakan. Sadarilah bahwa lisan adalah amanah yang harus dijaga. Setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dipertanggungjawabkan. 2. Berhati-hati. Berhati-hati dalam berbicara. Pertimbangkan dampak yang terhadap diri sendiri dan orang lain. Apakah kelompok 4 mengerti dengan jawaban dari kelompok kami? Kami dari kelompok 4 sudah mengetahui maksud. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mengerti. Baik, kelompok 2 sudah tampil tentang memelihara lisan. Beri kita aplaus untuk mereka. Silakan. Apa lagi?
Satu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang menepati janji yang akan dibacakan oleh Amel. Menepati janji adalah fondasi dari hubungan yang sehat, baik dalam hubungan pribadi, proporsional, atau di masyarakat. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi dan integritas. Menepati janji adalah bukti nyata dari komitmen dan keandalan seseorang. Mengapa menepati janji itu penting? Menepati janji memperkuat kepercayaan. Kepercayaan adalah fondasi dari hubungan yang kuat. Menepati janji menunjukkan bahwa Anda dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Dampak positif dari menepati janji. Menepati janji membawa dampak positif bagi individu dan organisasi. Kepercayaan yang kuat menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif. Satu, memperkuat hubungan, menumbuhkan rasa saling percaya dan mempererat hubungan dengan orang lain. Apakah dari yang teman-teman ada pertanyaan? Ya, kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Sylvia, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok Ambon. Sebutkan manfaat dari menepati janji menurut ajaran Islam. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa manfaat perilaku menepati janji? Yaitu membuat diri lebih percaya kepada orang lain. Selain membuat diri merasa lega, tenang, serta damai, menepati janji juga membuat seseorang lebih dihargai oleh orang lain, baik itu keluarga, teman, sahabat maupun rekan kerja. Baik, silakan belum sampaikan kalau Bapak. Gimana? Apakah dari kelompok 4 sudah mengerti dengan jawabannya? Baik, terima kasih. Kami sudah mengerti dengan jawabannya. Tutup lagi. Sekian hasil presentasi kami. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari 4 kelompok yang bisa tampil cuma 2 kelompok. Tampil berarti kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, kita simpulkan materi kita pada siang hari ini. Dari 4 kelompok yang tampilkan 2. Berarti ada tadi pertama menepati janji, menjaga lisan, mensyukuri nikmat, dan menutupi aib orang lain. Maka kesimpulannya kita ambil dari 4 materi ini, dari 4 yang kita bahas semuanya, berarti dari kamu Anda semuanya udah paham, udah tahu apa materi yang kamu bahas dan mengerti dan antusias dan udah bisa menggunakan HP-nya untuk melakukan pembuatan PowerPoint kah, baik melalui Canva atau Gamma atau Mini kan namanya dalam aplikasinya. Berarti udah menggunakan teknologi dalam itu. Maka untuk itu kita semua dari menepati janji, memelihara lisan, mensyukuri nikmat dan menepati janji itu adalah semuanya itu kita terapkan di dalam kehidupan kita dan kita hindari yang namanya yang memelihara lisan itu kita hindari kata-kata yang tidak baik
aib orang kita tutupi, tidak boleh kita umbar kepada orang lain. Mensyukuri nikmat, kita mensyukuri apa yang telah diberikan Allah. Cara minimal itu adalah dengan beribadah kepada Allah. Dengan kita memenuhi janji, kita itu ada orang-orang disebut orang yang munafik kalau kita tidak menepati janji. Ini yang kita terapkan. Baik. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Baik. Maka untuk itu minggu besok kelompok 2, 3 tampil dan 4, dan saya beri tugas untuk kelompok 1 dan 2 karena sudah tampil. Nanti persiapkan lagi tugas itu materi yang ada tentang yang ada itu kamu sampaikan bertemannya, dan bertanya juga nanti kelompok 3 dan kelompok 4. Dan materi berikutnya Bapak kasih tugas itu ada materi yang berikutnya tentang yang minuman keras, narkoba. Kamu bahas nanti di rumah, kamu cari dan secara bersama boleh buat dulu berupa apapun boleh. Nanti kita bahas secara bersama. Itu materi berikutnya. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih atas kerjasamanya. Kau ucapkan terima kasih banyak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya Pak Jal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jal sudah datang pada hari ini untuk melakukan kegiatan pasca observasi kelas. Yang mana sebelumnya kita sudah melakukan pra observasi dan kemudian kita juga sudah melakukan observasi di kelasnya Pak Jal. Nah sekarang Pak Jal kita mengadakan pasca observasi pada hari ini untuk refleksi kegiatan pembelajaran yang telah Pak Jal lakukan di kelas kemarin. Pak Jal, apakah rencana pembelajaran yang Pak Jal rancang sebelumnya sudah sesuaikah dengan pembelajaran di kelas yang Pak Jal lakukan pada pembelajaran waktu itu? Baik, Bu. Kalau rencananya sesuai dengan apa yang saya lakukan di dalam kelas. Tapi ada sebagian yang mungkin belum sebelumnya. Kalau dalam proses pembelajaran itu biasanya kan kemarin itu menggunakan model PDL. Setelah dulu menyampaikan materi secara umum melalui PPT atau PowerPoint, anak jadikan nanti kelompok untuk membahas materi yang telah kita ajarkan. Di kelompok ini ada sebagian, mungkin 80% anak udah mantap, yang 20% lagi ini ada yang belum lagi aktif, lagi masih monoton juga, masih ada pemahaman. Ini yang perlu kita bina ya. Terima kasih Pak Jal. Berarti kalau pembelajaran sudah sesuai dengan APP gitu ya Pak Jal ya. Ada 80% yang sudah memahami lah itu, kemudian 20%-nya belum. Kira-kira ada 80% ini seperti apa Pak Jal? Di 80% ini pertama dalam materi itu anak sudah menguasai materinya. Setelah itu di dalam menggunakan materi, setelah materi diajarkan menggunakan tes apa namanya yang lain, anak itu sudah menguasai dan nilai rata-ratanya sudah dapat. Dia nanti menguasai. Ada yang sebagian itu dalam ini yang kita lakukan. Kalau yang 20%-nya Pak Jal? Yang 20% ini ketika kita sudah memberikan pelajaran, kita berikan apakah itu penilaian apakah tes kah atau secara tulis kah, masih jauh di bawah rata-rata. Ketika itu sesuai permintaan kita, permintaannya mungkin kita berikan pertanyaannya seperti membuat tugas kepada siswa untuk belajar di rumah, atau untuk lagi kita suruh membaca lagi, perlu kita bimbing secara
dibimbing lagi kayaknya. Nah, kemudian Pak Jal dari pembelajaran di kelas itu Pak Jal hal menarik seperti apa yang Pak Jal temukan di kelas? Di sini hal menarik saya temukan kepada anak ini, ketika anak ini telah diberikan materi, telah berkelompok, menariknya sini anak itu sebagai aktif di dalam proses belajarnya. Malah ini ketika kita bertanya soalnya, ini saya belum paham pengertian, maka sebenarnya diskusi luar biasa. Setelah itu anak ini dalam belajar itu menariknya setelah mereka berkolaborasi atau berkelompok ini, mereka dengan semangat untuk mau tampil di depan kelompok saya Pak, kelompok saya, atau saya dulu yang mau tampil, kami sudah Sekali Pak Jal. itu menarik bagi saya. Jadi kita tidak perlu lagi siapa ada mau tampil, saya mau tampil, tidak perlu lagi mereka yang mau duluan. Jadi sangat aktif sekali mereka berdiskusi. Ya. Nah, apa kira-kira yang ini dalam pembelajaran itu? Hambatan yang ditemui di sini anak itu di dalam menggunakan IT, contoh membuat PowerPoint. Ini masih banyak anak ini sebagainya. Kalau di jurusan TKJ mungkin udah menguasai, tapi di jurusan lain masih ada juga anak itu yang belum tahu apa PT itu. Oh, di mana apa? Itu sebagian sudah mantap bagian IT. Itu hambatan pertama. Kedua, hambatan kedua itu ada sebagian anak itu yang menelpon saja, tak mau bertanya, diam, apa yang dikerjakan teman mereka tidak mau tahu, cuek saja. Ini hambatan bisa tidak ada responnya. Teman udah aktif, teman udah banyak berbicara, kalau nggak disuruh bicara dia diam saja. Malah ketika kita tanya mereka nggak tahu. Nah, ini menjadi hambatan bagi kita. Perlu kita apa? Ternyata hambatannya itu nanti ya, kemudian yang kurang aktif tadi ya Pak Jal yang tidak mau ikut serta dalam kelompoknya. Kemudian Pak Jal, apa kira-kira solusi untuk mengatasi hambatan yang Pak Jal temui tadi? Solusinya kalau masalah IT kita perlu memberikan memang kepada anak. Contoh apakah melalui YouTube kan nantinya, atau boleh kita berikan anak itu tugas membuat di rumah, menari lagi di rumah. Karena di zaman sekarang ini anak tuh harus paham, karena anak zaman Z ini alpha ini tidak ada yang tidak tahu dengan itu. Ya, ada juga yang kurang tahu, mungkin mereka cuek di dalam hati atau sibuk, mungkin kalau game mereka paham semua apa saja, tapi kita itu nggak tahu mereka. Itu perlu kita bina. Yang kedua, anak yang kurang aktif ini, yang monoton saja tidak mau bertanya ini yang perlu kita bangkitkan semangatnya lagi. Bagaimana kita menggali potensinya lagi. Mungkin dalam hal ini ada mungkin keraguan dalam bertanya, malu mungkin dalam menjawab pertanyaan, atau malu mengungkapkan apa yang mereka tahu tapi mereka malu mengungkapkannya. Mungkin ini yang perlu kita gali lagi untuk mereka aktif dan terus belajar. Kira-kira ada nggak teknisnya untuk mewujudkan hambatan tadi itu? Kan sudah ada solusinya tadi. Kemudian ada nggak teknis itu Pak Jal? Kalau teknis ini bagi saya, anak seperti ini adalah saya ketika belajar itu sering bertanya sama dia. Malah dia yang sering saya tanyakan. Saya sampaikan materi ini, contoh tentang memelihara lisan, mensyukuri nikmat. Kalau dia tuh dulu belakang, sudah depan. Nah, dia di depan nih, ketika kamu menangkap sebagian sedikit materinya, saya tanya, apa tadi itu? Paham tidak? Kadang-kadang kalau dia di depan mungkin dia fokus untuk mendengarkan kita, fokus untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ke belakang nggak tahu tak apa dengan HP mereka nanti, atau melamun ke mereka, maka justru di depan. Mendengarkan nanti kita intensif untuk menanya mereka aja. Nah, tidak ada teman yang apa lagi. Biar mereka tuh anak yang seperti ini aktif dia. Nah, ini tekniknya. Kita biasa Pak Jal yang siswa di belakang misalnya tindakan ke depan. Kemudian banyak katanya Pak Jal ya. Kemudian untuk proses penilaian sama pembelajaran seperti apa yang Pak Jal lakukan? Ya, penilaiannya ada formatif normatif ini di dalam proses pelajaran, berarti yang nggak tahu. Kalau yang penilaian secara tulis, kalau saya ini kita lagi menggunakan kertas pensil, tapi menggunakan IT lagi bu, menggunakan namanya hari ini Google Formulir kalau di TKD. Habis itu menggunakan quizzes, ya gitu, lebih cepat. Di sana kita nanti, oh anak yang 25 ini
menggunakan IT Ya. Nah, kemudian Pak Jal, dari hambatan yang Bapak temui, apa rencana ke depannya itu untuk menyikapi hambatan tersebut Pak Jal? Tentang pendidikan ini. Tidak, bukan tentang hambatan, tadi kan ada hambatan Pak Jal kan, Ya. penggunaan IT, kemudian siswa yang kurang aktif gitu. Nah, sekarang untuk ke depannya apa kira-kira rencana Pak Jal untuk mengatasi hambatan tadi? Rencana kedepannya ketika ada hambatan dengan menggunakan IT atau dalam proses belajar yang tidak aktif, rencana ke depan itu adalah bagaimana kita seorang guru ini membutuhkan yang lebih aktif lagi. Setelah itu siswa ini butuh perhatian lebih banyak lagi. Tanpa perhatian, kadang di dalam proses belajar ini kalau kita cuek saja maka seperti itu terus. Yang perlu kita apa? Setelah itu kedepannya perlu kita berikan pengayaan lebih banyak. Apakah tugas rumah berikan atau mereka memberikan membaca lagi, kita beri contoh di modul ini mereka tidak tuntas, ini mereka tidak cocok, kita beri pengayaan lebih insentif gitu kan. Karena dalam hal ini untuk ke depan tuh bagaimana mereka bisa capai bersama dengan teman yang lain sehingga bisa imbang. Baik Pak Jal, kemudian untuk kedepannya Pak Jal, aktivitas apa yang ingin dikembangkan untuk pembelajaran selanjutnya Pak Jal? Aktivitas di dalam pengembangan pelajaran biasanya kan kita bisa banyak menggunakan ceramah saja. Sekarang menggunakan IT kita gunakan. Hari ini yang perlu kita kembangkan ke depan bagaimana antara siswa dan guru itu dalam proses belajar itu tidak selalu monoton seperti orang, tapi semuanya itu aktif dalam proses belajar. Setelah itu guru jangan jangan terlalu terfokus kepada kita aja yang menyampaikan. Kalau dapat ada sesuatu bertanya, dapat ada yang menyampaikan apa yang tahu. Ini yang perlu kita tanam kepada siswa agar kita tidak monoton kepada kerja dan monoton kepada siswa. Balik depannya. Nah, ini perlu kita kedepannya terus belajar agar mereka tercapai bagi kita, mereka juga tercapai paham bagi mereka dan bisa juga pertama itu dalam proses pembelajaran itu mereka paham dan bisa mereka amal. Di agama ini bukan sekedar paham saja, tapi bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi itu yang aktivitas yang ingin Bapak kembangkan untuk pembelajaran selanjutnya Pak Jal ya. Kira-kira apa tujuan yang hendak dicapai? Tujuannya itu adalah kalau kita guru anak mampu dan sanggup untuk proses pembelajaran ini. Tentunya menjadi anak yang bisa semua yang dari 80% mampu, harapan kita 100% mampu untuk menyerahkan diri. Dan anggapan kita kan kita sebagai guru kan harus tetap mampu nih. Kalau anak udah mampu baca strategi waktu bisa mampu dapat. Itu tujuan untuk mencerdaskan, memberikan kemampuan ke mereka sebaik mungkin agar bisa memahami proses belajar itu. Kemudian Pak Jal, untuk mengukur keberhasilan dari tadi, gimana caranya Pak Jal? Kalau mengukur keberhasilan itu terutama saya mungkin melalui tes. Kalau di pelajaran kami itu ada namanya tes yang lisan dan yang tulis. Kalau lisan ini mungkin kemampuannya dalam PI itu adalah dalam membaca Al-Quran masih atau tidaknya. Setelah itu hafalannya, karena siswa ini PI ini ada namanya setiap satu semester itu ada 4 atau 5 hafalan kita sebutkan. Habis itu perlu kita hafalkan. Itu yang lisannya nih. Yang dari segi untuk tulisannya, nah itulah semua contoh 5 modul kita ajarkan, kita berikan tes lisan dan tes apa tulis itu mampu dan mereka menulisnya itu. Kira-kira ada nggak dukungan yang Bapak Jal butuhkan dalam proses pembelajaran ke depan ini? Dukungan mungkin kalau dukungan terutama kalau sesuatu dukungan dari kita sendiri datang dari kita sendiri internalnya, kalau eksternal mungkin dari keluarganya sendiri. Kalau kita dari guru berarti juga eksternalnya nih memberikan motivasi yang bagus kepada siswa, memberikan semangat agar mereka tidak apa dalam proses belajar itu mereka tidak loyo, tidak letoy mereka semangat walaupun mereka itu tidak sanggup dan mampu seperti itu, tapi
Jadi dukungan ini tidak hanya kita sebagai guru, jadi ya, dari orang tua juga kita akan juga. Kira-kira kapan waktunya ini agar bisa Pak Jal laksanakan untuk pembelajaran ini? Waktu pembelajaran ini yang bisa kita laksanakan ini prosesnya itu, kalau di proses kita ada belajar, mungkin ada yang tatap mukanya dan ada di luar itu. Nah, yang perlu kita ketahui. Kenapa? Di dalam hal ini siswa itu bermacam ragam cara dan pola berpikir. Nah, perlu kita di ketika proses belajar seperti ini kita terapkan. Nanti di dalam luar itu bagaimana kita memberikan semangat lagi mereka dalam belajar ini. Tapi jangan mereka dipaksa. Karena siswa dipaksa dan mau harus belajar. Tidak mau dipaksakan langsung untuk ada tapi ada apa cara oleh perlu gitu antisipasi. Ada yang sanggup dan tidak. Kira bisa nggak dalam semester ini atau semester depan dilaksanakan yang ingin Bapak timbangkan tadi itu? Kalau sekarang kan kita sudah di penghujung semester di Pak Jal, apa bisa di akhir semester ini atau di semester depan di awalnya besok? Kalau di semester ini mungkin di dalam proses belajarnya udah habis nih, Iya. udah habis. Ini udah masuk udah finish. Mungkin di semester besok lagi perlu kita kembangkan. Yang perlu kita antisipasi bagaimana mereka ini bisa di dalam batas tadi dan proses belajarnya dan mereka tidak mau belajar bagaimana terus belajar lagi. Nah, perlu kita kembangkan di semester depan di semester depan. Di awal semester depan ya Pak Jal ya. Alhamdulillah Pak Jal, mudah-mudahan nanti di semester depan pembelajaran Pak bisa berjalan dengan lancar dan melakukan yang saya tadi Pak Jal, yang di awal tidak 40%, kemudian yang ada yang 20% yang belum, mudah-mudahan nanti di kedepannya di awal semester bisa sudah 100% siswa Pak Jal memahami dan mengaplikasikan pembelajaran Pak Jal dengan baik. Terima kasih Pak Jal untuk sudah datang pada hari ini dalam kegiatan pasca observasi kelas. Terima kasih.